perdebatan itu, kamu jangan di sini. Silahkan, silahkan kalau mau tanya saya jawab dengan apa yang saya tahu. Oke, agama Kristen Mas 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 guru apa Iya, guru agama Mas Kristen, guru. Oke, Kristen Protestan, Kristen apa nih? Kristen Protestan. Oke. Apakah Yesus itu manusia atau bukan? Yesus untuk seketika pernah jadi manusia. Untuk seketika pernah Pernah jadi jadi manusia. Berarti manusia. mendadak sebentar. Saya satu-satu saya telaan nih. Untuk seketika pernah jadi manusia. Berarti Pernah jadi hari itu manusia. aja. Besok-besok enggak lagi. Begitu. Jadi memang untuk seketika dia pernah jadi manusia. Dia jadi manusia selama 33 tahun. Itu namanya nggak seketika itu. Dia jadi manusia karena kan gini, ada yang jadi manusia artinya kan kodrat sebagai manusia itu kan untuk seterusnya. Setelah dia mati ya, dia tetap manusia. Begini. Kita cari logika pembandingnya. Saya diciptakan sebagai laki-laki. Seketika saya menjadi perempuan. Seketika saja. Dalam apa? Dalam peran adegan film jadi perempuan. Seketika saja. 33 tahun itu bukan seketika. Itu manusia dari Karena awal. jadi karena gini, karena Yesus itu dia itu kan sebenarnya kan firman yang jadi daging. Makanya kan Pertanyaan untuk saya tetap seketika dia satu. jadi manusia. Saya baru satu pertanyaan, kok jangan pusing. Yesus itu Saya nggak manusia pusing. atau Tuhan? Maaf, saya nggak. Yesus itu pernah jadi manusia. Pertanyaan saya, sejak Yesus ada di atas muka bumi yang kau percaya ini, itu manusia atau Tuhan? Manusia, Manusia. betul. Dia bukan Tuhan. Ketika dia jadi manusia, tentunya dia bukan Tuhan. Sabar, saya harus seruput kopi dulu karena, aduh. Pelan-pelan Bang Kursi. Saya sudah dapat. Boleh saya bacakan sambil seruput kopi ya Bang Kursi ya? Boleh ya Bang John ya, maaf ya. Silakan, silakan. Sebentar dulu. Biarkan Mas Guru ini, Mas Guru sebentar. Oke, siap. Pelan-pelan Bang, seruput kopinya pelan-pelan. Santai aja. Oke. Atau begini saja, saya membuktikan Yesus itu manusia, nanti kamu yang membantah, oke? Saya datang di sini sebagai orang yang bisa membuktikan data itu. Bahkan data yang saya pakai kamu yakini saat ini. Itu Alkitabmu. Kata Alkitab, Yesus itu dilahirkan dari seorang ibu. Iya. Kata Alkitab, manusia Maria, Bunda Maria itu hidup sebelum Yesus ada. Kata Alkitab, Yesus itu dulu diasuh dengan ibunya. Itu kata Alkitab. Bagaimana kamu cara membantah kitab yang kamu yakini saat ini bahwasannya Tuhan itu adalah manusia. Dia dilahirkan, dia dibesarkan oleh ibunya sendiri. Bagaimana itu kamu membantah? Saya tidak bantah itu. Ketika dia jadi manusia, memang dia menunjukkan kemanusiaannya. Oke gini ya, bukti yang valid paling tinggi. Ini valid yang paling tinggi sudah. Apakah Yesus itu lahir dari seorang ibu? Ibunya Yesus ini disentuh laki-laki atau tidak? Tidak. Oke. Atas dasar apa dia bisa ada anak seorang ibu, tidak disentuh laki-laki, tetapi dia bisa mengandungkan seorang anak? Kuasa Tuhan atau bukan? Kuasa Tuhan. Oke. Pertanyaannya, Tuhan yang mana lagi untuk mengfotokopi Tuhan selanjutnya dari Bunda Maria ini? Oke, jadi Anda tahu bahwa yang namanya Kristen itu pasti ada yang namanya Trinitas. Namanya Tritunggal. Tritunggal itu terdiri dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi, kalau di Alkitab, saya yakin bahwa Anda pasti sudah baca Alkitab. Ketika Anda baca Alkitab, Anda akan tahu bahwa
Maria ini mengandung dari Roh Kudus. Saya kan tadi bilang gini, Bung. Saya bilang kan kamu bilang Maria ini melahirkan seorang anak namanya Yesus tanpa disentuh laki-laki. Kenapa seorang manusia biasa seperti Maria ini bisa mengandung tanpa disentuh laki-laki? Karena kuasa Tuhan. Betul toh? Pertanyaannya, Tuhan yang memberikan mukjizat sampai bisa Maria mengandung tanpa disentuh laki-laki, tiba-tiba dari perut Maria keluar Tuhan lagi nih. Oke, jadi apakah Tuhan bisa dilogika? Pertanyaan Seharusnya saya. tidak bisa, karena keluarnya Yes. dari perut manusia bisa dilogikakan jadinya. Justru kalau Tuhan jadi manusia itu kan tidak bisa dilogika. Betul, itu kalau Tuhan, kalau betul Kalau 100%. manusia jadi Sebentar, manusia itu sebentar. logika itu sudah biasa. Saya gini ya, saya yang kalau itu sepakat tidak. Saya sepakat Tuhan tidak bisa dilogikakan, tidak setara dengan dia. Masuk akal, 100% masuk akal. Yang tidak masuk akal, Tuhan memberikan mukjizat ke seorang perempuan tanpa disentuh laki-laki, bisa mengandung bahkan bisa melahirkan. Sekarang habis melahirkan, yang dilahirkan jadi Tuhan juga. Oke, itu artinya kan tidak bisa dilogika kan? Tuhan tidak bisa dilogika kan? Kalau Tuhan dilogika kan manusia disentuh laki-laki, dia melahirkan, jadilah manusia. Itu namanya logika. Kalau itu berarti kan tidak bisa dilogika. Bos, kalau Tuhan ingin menciptakan sesuatu tanpa perantara manusia, dia bisa ciptakan kok. Bisa. Pertanyaannya, Dia kan punya tujuan. gini. Makanya Sederhananya kita gini. juga harus lihat Tuhan tujuannya gini. apa. Kan Oke, gitu. gini, Kita saya kembali sepakat. kepada Tuhan yang tujuan pertama tadi, penciptaannya. gini. Tuhan yang pertama tadi yang berikan anugerah kepada si Ibu Maria ini, oke, itu nggak bisa kita logikakan. Oke, saya ambil dulu, walaupun itu dari awal sudah salah. Oke, dia memberikan mukjizat kepada Maria, manusia biasa kan Maria itu, seorang ibu biasa kan? Iya. Nah, dia melahirkan, mengandung dan melahirkan. Nah, yang dilahirkan ini dari seorang manusia biasa, derajatnya Tuhan. Jadi kan harus dipahami bahwa ketika Yesus datang sebagai manusia, dia itu manusia. Iya, salah. Jadi Maria itu tidak melahirkan Tuhan. Maria itu melahirkan Yesus yang adalah manusia. Oke, stop sampai di situ. Berarti Maria melahirkan seorang manusia Yes. yang namanya Yesus. Yesus. Ya. Oke. Bedanya Yesus- dia dengan manusia yang lain adalah Yesus ini tidak berdosa. Dia mau menunjukkan kepada kita Nanti ini loh masalah wujud Allah, Enggak, masalah berdosa, wujud Tuhan, masalah wujud berdosa nggak Tuhan yang- berdosa. Masalah berdosa nggak berdosa itu urusan lain. Maria diberikan Oke, mukjizat. sebentar saya jelas, boleh nggak saya jelaskan Iya. dulu supaya Enggak, sebentar dulu. lurus Maria, dulu jalannya. Maria dikasih mukjizat sama Tuhan untuk mengandung tanpa disentuh laki-laki dan sampai bisa melahirkan seorang putra namanya Yesus. Ya, Oke, si Yesus ini dia sekarang derajatnya Tuhan dan diyakini umat beragamamu. betul. Wujudnya manusia. Wujudnya manusia. Kenapa wujudnya manusia? Oke, sebentar. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Bang Spirit tadi sebenarnya bahwa manusia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Tidak bisa berhubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah itu kan terputus. Untuk menghubungkan kembali antara manusia dengan Allah ini, Tuhan itu mengirim manusia yang tidak berdosa untuk menjadi perantara. Oke, kalau begitu, kalau dia cara berkomunikasi dengan Tuhanmu tadinya tidak bisa sehingga harus dikirim manusia. Kalau begitu kau stop berdoa meminta. Karena cara orang berkomunikasi dengan Tuhannya itu berdoa dan meminta. Ya Tuhanku berikan aku rezeki bla bla bla. Itu kan cara kita berbicara dengan Tuhan. Perkara Tuhan dengar atau tidak, ya yang selama ini kita yakini kan Tuhan pasti mendengar, maha melihat. Kalau begitu sampai dia harus mengirim utusannya, berarti kan putus saja berdoa. Makanya kan tadi Bang Spirit kan sudah menjelaskan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengirimkan anaknya
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Binasa karena apa? Binasa karena dosa. Dosa secara natur. Jadi dosa manusia itu ada dua. Dosa secara natur dan dosa karena perbuatan dosa. Dosa secara natur itu apa? Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Itu semua manusia yang dilahirkan itu penuh dengan dosa secara natur. Walaupun dia belum melakukan tindakan dosa seperti berbohong, mencuri, menghujat, dan lain sebagainya. Itu dia sudah berdosa. Makanya ini Allah mengutus Yesus sebagai manusia ini untuk membenahi hubungan yang rusak itu. Oke, begini. Karena Dosa secara natur itu. tanggapanmu secara Alkitab itu bertentangan. Pertanyaan saya terakhir sederhana begini untuk masuk ke spirit lagi. Walaupun kamu karena kamu tidak mempunyai ilmu kapasitas yang jauh tentang agama Kristen sehingga kamu salah dalam menjelaskan apakah itu berdosa atau tidak? Semua itu kan tentunya kita tidak akan tahu sesuatu itu dosa kalau kita tidak tahu bahwa itu dosa. Itu makanya kan kenapa banyak orang kalau ini ya yang saya sering dengar di perdebatan-perdebatan di Komal itu mengatakan bahwa ada yang membatalkan hukum Taurat lah dan lain sebagainya gitu kan. Itu sebenarnya itu kan kuncinya di situ. Orang tidak akan tahu bahwa ini dosa ketika dia tidak tahu bahwa itu dosa. Kalau tidak ada hukum yang mengatur tentang itu, gitu. Oke, pertanyaan saya terakhir begini. Agamamu, ajaranmu pasti mengatur mana yang dosa, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang berbohong, mana yang Yes. tidak, mana yang tahu, mana yang jujur, mana enggak, kan begitu. Iya, Karena kamu bertentangan dengan isi kitabmu, walaupun kepercayaanmu sama dengan apa yang kamu jalankan kitabmu saat ini, itu kan bertentangan. Pertanyaan saya, apakah itu berdosa kamu sebagai umat? jadi Karena begini, kamu ini kan berbohong semua nih. kan ada tuntunannya. Ya kalau dibilang berbohong berarti bisa negosiasi dong. Maksudnya, Kan nggak sampai lagi kan, saya capek lagi. Capek aku loh. enggak, maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Tadi saya Pelan-pelan. Mungkin belum dipahami. Lanjut lagi. Tap Saya layar, bilang teman-teman ya. tadi- Absen dulu, absen. Kristen itu mengatur mana dosa, mana baik, mana buruk, mana jujur, mana bohong, mana zina, mana bukan, kan begitu ajaranmu. Iya, Kapasitas dia tahu baik dan buruk kan orang sedewasa kamu sekarang ini sudah bisa dipastikan bahwasanya kamu harusnya udah tahu mana baik, mana buruk, betul toh? iya, betul. Oke, pertanyaannya, kalau kamu tadi isi jawabanmu itu bertentangan dengan isi kitabmu, apakah itu bisa disebut berbohong atau tidak? Bertentangannya di mana? Kan kita kan harus lihat bertentangannya di mana. Ya isi jawabanmu itu kan bertentangan dengan jawabanmu di Pertentangannya awal. kan tunjukkan dulu pertentangannya. Oke, saya tunjukkan. Tadi kamu bilang Tuhan itu manusia, ya. Bukan Tuhan seketika. Memang Tadi kamu seperti bilang itu ajarannya. Kamu bilang tadi seketika. Terus kamu bilang manusia. Terus dia Tuhan. Wujudnya begini. Nah, itu berbohong nggak disebutnya? Loh, memang seperti itu. Emang coba tanya Mas Spirit seperti itu enggak? Kan itu. Di mana yang Yesus seketika 33 tahun jadi manusia? Kalimat seketika itu namanya seketika uang kaget. Tiba-tiba. Ini 33 tahun tiba-tibanya. Maksudnya dia itu kan sebenarnya kan firman. Tetapi untuk sementara waktu. Oh, Oke, saya klaim. Sebenarnya firman lalu Jadi untuk seketika dia itu kan menjadi daging. Kalau baca di Yohanes 1 ayat 3 itu kan dia menjadi daging. sebenarnya dia firman. Berarti kalimat sebenarnya itu di luar sebenarnya bohong, tipu muslihat semua itu. Bukan, maksudnya kan, Loh, Anda kan tadi kan ilah. tanya yang seketika itu. Anda tanya yang seketika itu kan? Jadi daging itu Dia Yohanes dari 1:14, awalnya, Pak. dari Yohanes awalnya itu 1:14. dia firman, seketika dia menjadi manusia untuk menyelamatkan orang ini. Makanya kan orang kan selalu bertanya, Tuhan kok mati gitu? Ya dia mati sebagai kemanusiaannya. Makanya kan kalau di dalam kekristenan yang menganut Tritunggal itu selalu mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan 100%, tapi dia juga manusia 100%. Gini deh. Nih, coba kamu buktikan saja delik ucapanmu itu dalam kitab yang kamu yakini saat ini.
dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja. Nah, itu semua kok. Sampai Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu semua. Coba kamu sebutkan dulu di antara itu, mana spesifik buktinya bahwasannya dia 100% manusia, dia 100% Tuhan. Loh, ketika dia lahir dari, kita kan bicara tentang Injil dulu aja ya. Dia lahir itu di Injil itu dia sudah menunjukkan bahwa dia itu manusia. Kitab-kitab Injil itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu kan dia sudah manusia. Dia jadi Tuhan itu kapan? Sejak penciptaan. Makanya ketika kejadian manusia, Tuhan mengatakan bahwa baiklah kita. Kita ini kan tentunya lebih dari satu. Kita itu kan kata pertama jamak, kita. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sekarang gini, Dia manusia. Gitu. Allah itu manusia atau Tuhan? Allah itu Tuhan. Allah itu Tuhan, oke. Apakah Yesus itu Allah atau bukan? Yesus itu Allah. Yesus itu Allah. Yes. Tapi Yesus itu juga manusia. Coba cari dulu, cari rujukannya dulu, cari rujukannya. Di mana dia disebut Allah. Kita lihat yang sederhana aja, Kejadian. Nggak usah lihat sederhana, lihat kitabmu. Makanya ini dari awal saya sebutkan, jangan menurut kamu benar, lihat rujukan kitabmu itu mana. Makanya saya dari awal kamu tantang kamu ingin menghindari perdebatan, ingin menghindari kamu itu jangan mau perdebatan. Saya menjelaskan apa yang saya tahu. Rujukan. Yohanes 1:1, Manusia, iya. dengan Yesus Yohanes 14. Tuhan, iya. Iya. Yesus dilahirkan lewat perantara perut Bunda Maria itu karena kuasa Tuhan. Tapi Iya. Maria melahirkan Tuhan. Saya tadi tidak mengatakan bahwa Maria melahirkan Tuhan, loh. Saya bilang Maria melahirkan manusia, loh. Iya, kamu memang tidak mengatakan Maria melahirkan Tuhan. Tetapi yang dilahirkan Maria saat ini, kamu sembah sebagai Tuhan. Bagaimana saya tidak sebut itu? Jadi Anda paham inkarnasi, Kamu reinkarnasi? stop. Kamu sudah terjebak dalam ucapanmu sendiri. Maria tidak melahirkan Tuhan. Tetapi kamu sembah yang dilahirkan Maria itu melalui perantara Tuhan itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda percaya reinkarnasi? Anda pernah dengar Saya tidak reinkarnasi? bicara reinkarnasi. Tadi kamu bilang bahwasanya Maria tidak pernah melahirkan Justru Tuhan, tapi itulah melahirkan reinkarnasi. manusia. Makanya saya menjelaskan bahwa itu reinkarnasi. Firman yang berubah, firman yang untuk seketika tadi saya bilang jadi manusia. Tapi dia itu tetap firman selama-lamanya. Ketika dia jadi firman, firmannya tetap. Manusianya ada menjadi contoh kepada manusia. Ini loh gambaran Tuhan seperti ini. Oke, tadi kamu bilang. Sekarang kutanya samamu. Berarti Maria itu melahirkan Tuhan dong dia? Maria itu melahirkan manusia. Oke, berarti yang dilahirkan manusia, Maria ini adalah manusia. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Oke, Yesus yang kamu yakini dia sebagai apa sekarang? Sebagai Tuhan. Ayah salam. Maria tidak melahirkan Tuhan, Maria melahirkan Yesus, manusia. Oke, tetapi sampai di situ saya setuju, Maria melahirkan manusia. Kamu percaya kepada siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kamu anggap sebagai apa? Tuhan. Berarti yang dikandung Maria itu Tuhan selama ini. Kan begitu? Jadi Anda kan harus Ya. lihat bahwa Yesus itu Tuhan, tapi Yesus itu manusia. Yesus Tuhan 100%. Kapan dia Tuhan? Kapan dia Tuhan? Ketika dia menjalankan perannya sebagai Tuhan. Kapan dia jadi manusia? Ketika dia diutus, dilahirkan ke atas muka bumi ini. Makanya ketika dia disalib, yang mati itu kan kemanusiaannya.
ketuhanannya itu tidak mati. Saya ini belum pakai logika saya, ini masih pakai logika kamu loh. Saya, aduh. Tetapi Oke, tidak Bro apa-apa. Kursi. Saya tidak menentang itu, saya tidak menentang itu. Tetapi kamu ingin mengajak saya dengan cara ibaratnya menyuarakan bahwasanya agamamu seperti itu, menurut saya bertolak belakang, tidak masuk akal. Menurut saya hak itu, prerogatif itu. Kalau untuk presiden bahasanya. Yang namanya Itulah ketuhanan prerogatif itu saya. tidak akan pernah masuk Ya, akal. karena apa? Mau Karena cari sampai di ujung bumi manapun nggak akan pernah ketemu ketuhanan masuk akal. Karena logika kita itu hanya sekuku hitamnya Tuhan. begini, Makanya kan begini. Tuhan tidak mungkin mengajarkan manusia, tidak mungkin menciptakan otak manusia kalau nanti ke depannya ini otaknya nggak berfungsi untuk menjalankan isi perintahnya, kan nggak mungkin dia ciptakan. berfungsinya itu bukan untuk mempertanyakan Tuhan. Berfungsinya itu bukan untuk mempertanyakan Tuhan. Kalau berfungsinya untuk mempertanyakan Tuhan, akan tersesatlah. Makanya kenapa banyak orang tersesat? Karena selalu mempertanyakan. Bos, begini, justru pertanyaan saya ini, akal saya ini, walaupun saya tidak meyakini Tuhan, ini Tuhan yang kasih. Sampai setajam ini bikin kau Justru tumpul, karena Tuhan yang kasih itu ini makanya Tuhan yang pakailah. kasih. Karena itu makanya pakailah untuk menyembah Dia gitu loh. Begini, Karena Tuhan untuk yang pakai. menyembah dia, untuk menyembah Sekarang dia. pertanyaan oke, saya. begini. Sekarang Oke, tadi kamu sekarang bilang, coba pertanyaan saya. oke, pakai sekarang gini. Tidak, Tadi kalau kamu bilang, kamu oke dikasih lah, Tuhan. pakai untuk menyembah dia. Kalimat kamu pakai untuk menyembah dia, saya verifikasi dulu, betulan Tuhan atau tidak nih. Jangan sampai dia tipu. Ya, menurut kamu itu Tuhan itu harusnya seperti apa? kenapa Coba kamu gambaran gugup dan gambaran gagap? kamu dengan akal kamu, coba dengan akal kamu itu Tuhannya itu harus seperti apa? Yang ada di dalam benak kamu, itu Tuhan itu harusnya seperti apa? Harusnya ya. Karena kan kamu cari nggak akan ada yang sempurna sampai manapun nggak akan ada ketemu agama yang sempurna itu nggak ada. Coba. Apa? Pertanyaan saya adalah, Rasid jangan bicara dulu menurut sebentar. gambaran kamu, Kamu bilang apa? Tidak ada Tuhan agama yang sempurna. bukan tidak ada agama yang sempurna. Tidak akan ada. Makanya coba pertanyaan saya buat kamu adalah Tuhan seperti apa yang ada di dalam gambaran kamu? Oke, Tuhan sekarang itu saya seperti kamu apa? diam, saya bicara. Kamu bilang kamu mencari agama, tidak akan ada agama yang paling sempurna. Berarti dalam otak saya termasuk agamamu tidak sempurna karena banyak cacatnya di dalam. Agama itu tidak sempurna Ya, karena dijalankan salah. oleh manusia. Kamu bilang Agama itu tadi tidak ciptaan ada agama. manusia, Kamu mau bukan cari Tuhan sampai di itu yang ujung ciptakan mana? agama. Kamu bilang tadi sama saya tidak ada agama ajaran yang sempurna. Loh, kamu mengklaim Tuhan untuk mengajak saya masuk ajaranmu untuk apa kalau tidak sempurna? Makanya kan saya kan bertanya kan, menurut Anda itu gambaran Tuhan itu seperti apa? Coba. Ya kamu jelaskan aja gambaran Tuhanmu seperti apa. Orang saya tidak bertuhan, kok mau tanya di saya? Kalau kau tanya pohon di saya Katanya tahu. sedang mencari. Bos, Itu kan kalimat- pasti sudah ada di dalam bayangan. Di dalam bayangan saya ingin cari begini, Tuhan yang begini. seperti ini, Tuhan yang seperti ini. Loh, kalau Anda tanya agamasan, itu Anda mencari dan itu sudah ada di benak Anda. Kalau Anda Oke. jujur loh, gitu. Oke, yang jelas saya dua saja. Yang pertama, Tuhan yang tidak sebanding setara dengan manusia melalui wujud, rupa apa, bicara apa segala macam. Yang kedua, yang sempurna. Kamu tadi sudah menunjukkan terima kasih bahwasanya agamamu tidak sempurna. Berarti kamu batal melalui verifikasi saya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Mhm. Saya Karena kamu sudah berdoa supaya kamu sudah menunjukkan bahwasanya kamu tidak akan dapat sampai yang sempurna. Oh, berarti agama tidak sempurna. Oh, sudah pantasan kau penjelasan itu putar sana putar sini. Saya cuma berdoa supaya kamu ketemu Tuhan yang benar. Saya tidak akan ketemu, kata kamu saya tidak akan ketemu, mau sampai di ujung manapun saya tidak akan ketemu. Kok mau semoga ketemu Tuhan yang benar? Berarti Tuhan yang benar sesuai dengan gambaranmu, sesuai dengan gambaranmu begini. gitu Oke, kan. oke, berarti mungkin Tuhan Sirasit nih yang betul nih kayaknya nih, karena semoga ketemu kan yang benar. Jangan sampai Tuhan Sirasit nih.
Masuk Bang Bukan Rashid. begitu. Oh, itu kan pilihan bebas dan kita Ya nggak akan sudah, pernah ya memaksakan. sudah. Kalau Tuhanmu tidak sempurna, ya sudah kok diam saja. Saya cari yang sempurna begitu. Tuhan saya itu sempurna menurut saya. Ya. Tuhan siapapun akan menurut dia sempurna. Yang saya mengatakan bahwa tidak sempurna itu agamanya. Kan apa? Karena di dalam agama itu kan banyak hal yang kalau orang mau jujur, banyak hal yang tidak bisa sempurna di situ. Karena dilakukan Gini, oleh Pak. manusia. Gini Pak, izin ya, pada dasarnya orang yang tidak beragama ini, orang yang tidak beragama ini sedang mencari yang namanya apa? Kesempurnaan dalam beragama, mencari kesempurnaan agama. Nah, bagaimana agama ini diperkenalkan kepada beliau sehingga beliau bisa mengenal kesempurnaan itu dari akal yang rasional. Bagaimana beliau menerima Tuhan yang rasional. Sesimpel itu Pak, Tuhan yang rasional. Dia belum memiliki seperti apa gambaran Tuhan. Saya sudah menggambarkan Tuhan kepada dia dan saya nggak tahu apa tanggapannya. Saya sudah memberikan seperti apa penjelasannya Tuhan, bagaimana Tuhan esensi Tuhan, Tuhan yang rasional, apa yang diinginkan Tuhan, syarat Tuhan dari Tuhan itu sendiri, bagaimana kehendak Tuhan, bagaimana keinginan Tuhan, seperti apa memperkenalkan Tuhan, bagaimana cara yang memperkenalkan Tuhan. Saya sudah memperkenalkan ke dia dan dia belum memilih. Bang Rashid, maaf saya potong sebentar. Bang Rashid percayakan yang namanya hidayah menurut agama Islam kan? Betul. Saya juga percaya yang namanya orang akan dijamah di dalam agama saya. Artinya kan gini, orang mau cari kesempurnaan itu dia sampai dimanapun nggak akan pernah ketemu. Tetapi kalau dia sudah dapat hidayah menurut agama Islam atau di dalam saya itu dijamah oleh Tuhan, dia akan berbalik datang nangis-nangis. Itu dua argumentasi yang berbeda. Kak, saya akan dapat hidayah. Tidak mungkin saya dapat hidayah asal dapat hidayah karena otak saya sudah bermain. Karena menurut saya itu sudah sempurna. Iya. Percayalah. Begini Pak, begini Pak. Enggak, sebentar. Kamu bilang tadi bahasanya hidayah. Hidayah itu kalau yang jelas orang sudah berakal dan menurut dia itu kesempurnaan, mantap, oke, pas, tidak lebih, tidak kurang, sip. Kadang-kadang Itu baru dapat hidayah hidayah. itu karena suatu sebab. Jadi jangan andalkan logika kemampuan kita dulu. Hidayah itu bisa jadi karena kejadian kecil yang tidak masuk akal. Oke Pak, di dalam Jadi Islam jangan Islam itu hidayah itu turun kepada dua manusia. Kepada dua manusia, yaitu apa? Manusia yang akan memakai akal pikirannya dengan manusia yang sudah memakai akal pikirannya. Begitulah cara hidayah itu turun. Nah, pertanyaannya, itu hidayah versimu bagaimana? Kalau saya itu kan dijamah oleh Tuhan. Jadi kalau menurut saya yang namanya dijamah oleh Tuhan itu karena mungkin kan kejadian kecil. Sebentar, Gitu. jama Maaf ini, ya, ini maaf jama ya. ini apa? Saya Coba kamu saya tidak- sebentar. Maaf, Yang dimaksud dengan kadang-kadang jama. orang mungkin jama. kan dengan misalnya Ya, kan sabar. ada kejadian Sebentar. Jama ini apa? Jama ini apa? disentuh oleh Tuhan, disentuh nuraninya oleh Tuhan, disentuh hatinya. Tiba-tiba mungkin, maaf nih, mungkin karena sakit tidak pernah sembuh-sembuh, akhirnya datang nangis-nangis sama Tuhan disembuhkan. Atau Darah tiba-tiba Yesus. ketemu Tuhan, atau tiba-tiba seperti itu. Oh, sebentar. Ini yang Oke. saya yakini gitu loh. Oke, gini. Berarti tadi bahasamu saya ulangi ya. Orang lagi sakit, tiba-tiba disentuh nuraninya, dijabah oleh Tuhan, tiba-tiba dia mengingat Tuhan, begitu toh? Iya. Kalau itu salah satu contoh untuk mendapatkan yang kamu sebut tadi hidayah, berarti seolah-olah kita datang ini ada maunya saja, paham nggak? Saya datang di ras ini butuhnya saja. Besok saya sudah sehat, saya tidak mau lagi datang di situ. Karena apa? Tidak ada pengekuatan akal di situ. Akalnya tidak dikuatkan dulu untuk tidak keluar lagi nantinya. Jadi kalau kita tidak bisa dibentuk dengan cara kita sendiri, Tuhan akan pakai caranya dia untuk bentuk kita. Tuhan pakai caranya dia, dan cara dia itu kan sesuatu yang sangat rahasia yang kadang-kadang itu tidak masuk di logika kita, gitu. Gini. Saya Bos, cuman ingatkan itu saja. Iya, kamu Jangan ingat. sampai karena Gini. kebebalan hati Itu- kita, kedegilan bukan- hati kita itu- sehingga Itu namanya bukan ingatkan. terjadi Itu namanya sesuatu bukan dan ingatkan. baru kita datang Gini ya. nangis-nangis sama Tuhan gitu kan. Enggak gini ya. Kalau kamu bilang nangis-nangis sama Tuhan, itu mungkin oke untuk orang yang sudah percaya Tuhan, yang tadinya selama ini dia jarang beribadah. Dia lupa, selalu kejar duniawi. Tiba-tiba dia jatuh sakit. Baru, oh selama ini aku jauh dari Tuhan. Mungkin ini cobaan. Bagi yang sudah meyakini, yang punya agama pada hari itu.
kamu misalnya bapak ini sebentar, kamu punya selama ini kamu pikir cuma dunia saja, kerja, uang kerja, jatuh sakit, oh iya selama ini saya jarang ibadah, jarang ketemu, berbicara, berdiskusi dengan Tuhan dengan cara berdoa. Ya itu mungkin bisa tersentuh hatinya. Ini tiba-tiba orang yang dari luar jatuh sakit. Baru dia ingat bahwa, oh saya ternyata punya pencipta yang menciptakan saya yang selama ini saya tidak pernah sembah. Kan gitu. Kan bisa juga. Tidak Saya bisa, terus tidak masuk akal karena Ya, Tuhan jadi mempromosikan agamanya pasti yang lewat saya akal. tahu, ini yang saya Tidak tahu bisa. ya, banyak kesaksian yang orang tadinya tidak kenal itu siapa, tiba-tiba Kesaksian orang ini datang. palsu, kesaksian Nggak palsu. apa-apa. Loh, percaya atau tidak itu kan bukan urusan saya. Tugas saya itu kan cuman ini aja. Nggak masalah. Iya, tugas saya juga untuk bilang bahwasanya itu kesaksian palsu, bong, panipu, basar. Coba kau panggil yang kesaksian itu bahwasanya tiba-tiba sakit, tiba-tiba yang tadinya nggak punya Tuhan, tiba-tiba ingat Tuhan. Iya, nggak apa-apa. Percaya atau enggak, itu kan nggak masalah. Bukan Karena kan masalah saya percaya, yakin memang kok, belum semua, ada. Setiap manusia itu kan ada titik baliknya. Setiap manusia itu ada titik baliknya. Jadi nggak usah percaya agama nggak apa-apa, tapi setiap manusia itu ada titik baliknya. Itu aja. Oke ya, thank you ya. Oke, Bang John. Oke. Saya tambahkan sedikit ya, Bang. Jangan sedikit Bang, banyak Bang, biar Dikit aja, masih dikit. banyak waktunya Bang. Karena Silakan. mungkin sudah Bang John sudah sangat jelas sebenarnya, mungkin ada sedikit-sedikit penyampaian aja, tapi saya percaya firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan kosong. Darah Yesus, Itu hidup ya. darah Dan Bang Yesus. Ton juga pasti kembali kok, saya yakin tuh. Ya. Oke ya, jadi Bang Kursi, Host, ganti kembali kami host. sudah memperkenalkan Tuhan yang sangat mengasihi manusia. Dia datang ke dunia menyelamatkan bagi siapa yang mau ya Bang Kursi ya. Kalau Abang juga masih tertutup hatinya, saya berdoa semoga Bang Kursi nanti malam atau kapan berdoa minta petunjuk sama Tuhan. Tuhan, mana sih yang benar? Tunjukkan sih kuasamu. Begitu aja kira-kira. Makanya jawabannya? begini, sebelum saya mengarah kepada satu Tuhan yang spesifik, kau tunjukkan dulu. Iya, nggak perlu. Kan begini, Maksudnya gini, Bang. hari ini saya minta ke Tuhan yang A. Ibaratnya dalam arti saya sebut AB itu Tuhan yang Islam, Tuhan yang Kristen, Tuhan yang Hindu. Ini Tuhan, kau mau permainkan dia kah atau kita bagaimana? Bukan gini Bang Kursi, nggak usah sebut dengan Tuhan siapapun dulu deh. Karena kan abang belum percaya Bentar Tuhan dulu, nih. sebentar. Ada macam, oke gini. Jangan saya tanya agama orang lain. Ada berapa jenis Tuhan dalam tempatmu itu? Oh kalau saya percaya satu Tuhan Bang. Jadi begini Bang Kursi, saya tidak dalam memaksa atau mempromosikan sesuatu kepada abang, tapi saya menyampaikan kebenaran, saya menyampaikan karena kasih Kristus ya. Gak ada saya ingin, ini mau masuklah ke saya, enggak. No problem, nothing ya. Jadi artinya kami bersama Bang John tadi sudah menyampaikan dengan kasih. Kalau ternyata Bang Kursi juga masih tertutup hatinya, ya it's no problem ya. Bagi kami tidak masalah. Yang penting kami sudah sampaikan. Kalau ada kata-kata atau kurang lebih atau mungkin secara tinggi nada bahasa agak-agak menekan, itu hanya untuk meyakinkan Bang Kursi semata. Oke? Tuhan memberkati Bang Kursi ya. Iya, besok ke sini cari akal yang lebih tajam dari sebelumnya. Terima kasih. Oke, siap. Iya, terima kasih. Kami Ya. Tuhan berkati Bang John, Tuhan berkati Tuhan Bang John berkati ya. Oke, Tuhan Tidak, berkati. tidak punya Saya Tuhan, turun tidak ya. punya Tuhan. Tidak ada Tuhan Bang John, berkati, terima tidak ada kasih. Tuhan, kau mau paksa kok. Tidak ada. Bang Ton, gimana Bang Ton? Oke, Bang Jibril, monitor. Monitor. Kenapa tuh? Mantap. Jadi Tantangan kita diterima masuk ini, ke tema tantangan pembahasan diterima ini. tentang kata Allah ya. Oh, boleh? Iya, Karena Bang Spirit, kebetulan kan saya silakan. nggak bisa buka data, Dimulai. bisa Bang Jibril buka datanya? Boleh? Data apa tuh? Maaf ya, ini saya buka dulu sebentar ya. Kok nggak bisa bekerja ya moderator Ricky saya nih? Besarkan Bang Jibril kok. Oh, ngobrol sama dia soal kata Allah. Ya, Gak bosen Bang Jibril. Izin untuk Bang Kursi stay dulu ya Bang Kursi ya, nggak apa-apa ya. Sambil seruput kopi lagi bagi Bang Kursi. ngopi Ya, dulu ini Bang paling Kursi ya. Kita ke topik Ini kelihatannya lama. isapan rokok agak panjang nih, karena tadi narasi bodohnya panjang juga nih. Aduh. Sabar, nggak boleh gitu.
Aduh, kata kita lihat, Allah, teman-teman. kata Allah. Saya di sini saya minta maaf dulu sebelumnya. Saya ini biasa itu musik siapa itu musik sebentar musik. Musik tolong dimatikan dulu teman-teman. Ya, minta maaf kalau dari awal saya datang di sini saya memang murni. Bahasa itu murni. Apa yang menjadi A jangan diperhalus. Apa yang menjadi B jangan dipertajam. Kalau yang awalnya tajam, tajam saja. Kalau yang tadinya tumpul, tumpul saja. Begitu juga dengan kata dan kalimat. Kalau saya sebut dia tadi bodoh, itu memang betul. Karena kenapa? Tuhan kasih kita akal untuk kita berpikir dan mencerna. Kalau tadi bahasa saya, kamu tidak bisa menggunakan sesuatu akal yang diberikan oleh Tuhan. Itu kan kepanjangan. Saya sebut dia bodoh saja yang pendek. Ya, tapi kata-katanya itu disamarkan sedikit brother karena nanti resikonya komalnya bisa. Halo Bro Jibril. Oh, Ya, tetapi begitu ya. siap. Ini sebentar sedikit Bang Jibril, sedikit aja. Ya, silakan. Dari tadi dikasih kesempatan untuk memperkenalkan Tuhan. Sekarang mau memperdebatkan nama Tuhan. Nggak gimana sih konsepnya nih? Kayak Nah. apa ya? Ini nggak debat loh Bang Rasi, nggak debat loh Bang Rasi, hanya menerima tantangan loh. Nggak apa-apa, sih. nggak apa-apa. Ini sebentar Iya, aja. tapi kok. nggak apa-apa. Paling- Cuman nggak- ini aja, nggak- cuman agak saya tiba-tiba otak saya bekerja menuju ke situ. Tapi ya silakan lanjut. Silakan. Maaf nggak ya sampai Bang lim- Ton ya, nggak sampai 15 sebentar ya Bang Ton. nggak sampai 15 menit ini. Nggak sampai. Silakan, nggak apa-apa, dilanjut. Ah, Atau mau coba dibuka dengan narasi dulu Bang Spirit? Jibril buka Prasasti Umul Jimal. Prasasti Umul Jimal. Gak usah ada suara begitu ya. Bicara aja nggak ada Siap, nafas siap. keluar. Saya buka nih. Prasasti Umul Jibal. Ini. Yang mana nih Bang? Yang batu dia batu. Ini. Link yang mana? Yang gambar maksudnya. Iya, dia langsung dari batu, tulisannya ditulis di batu. Ini saya Itu buka ditemukan di blogger.com. Yordania sebelum pra-Islam. Iya, saya buka yang mana nih? Sebentar ya, saya tengok. Apa itu? Umul Jimal, Bang. Umul Jimal. Iya, Umul Jimal, saya tahu Bang. Itu di Jordan. Tapi website Jibril mana? nggak boleh ketawa. Iya, siap. Yang mana nih yang saya buka nih? Dipilih websitenya yang mana itu Bang Spirit? Ini buka dari blogger.com. Blogger.com, siap. Ini ya, blogger.com ya. Siap. Inskripsi Umul Jimal. Oke, ini ya, berarti yang ini ya. Ya, betul yang itu. Ini memahami terang 1 Petrus 3:15. Oh, ini blogspot kekristenan ya. Siap. Lalu Nah, itu tulisannya. mana? Ini. Yang Abang nampakkan itu. Iya, mana Allahnya? Baca keterangan di bawahnya kan ada, Bang. Oh. Inskripsi al-Jimal berasal dari abad ke-5 Masehi. Tempat penemuannya adalah sebuah desa bernama al-Jimal yang terletak di perbatasan Yordania Syria. Berikut ini adalah translasi dalam bahasa Arab modern. Bahasa Arab modern nggak tuh? Habis Iya. itu ini. Ditranslasikannya begitu, Bang. Oh, gitu ya. Ini buktinya. Ada yang lebih valid nggak Bang? Karena ini kan blogspot ya. Blogspot. Tulisan di batunya tadi pun ada kok, Bang. Ininya ada yang bilang ini dal Bang, bukan alif. Berarti keterangan di bawahnya itu salah. Iya, betul. Ya kalau salah apa mau saya bilang, Bang? Kan begitu karena saya sudah berusaha juga kan. Oh, karena kalau saya buka inskripsi al-Jimal, kita langsung mainnya ke primernya aja Bang, langsung ke al-Jimal projectnya. Ini langsung ke website langsung findersnya. Di sini ada archive, di sini ada library-nya. Di sini ada De Vries 2009, Brown 2009. Nah, ini kita buka aja nih satu-satu nih, Bang. Ini primernya langsung, ini papernya langsung nih, Bang. Dan di sini nggak dibilang itu Allah, Bang.
Di situ alif lamdal ilah. Jadi di sini ini sebenarnya penipuan sih. Karena itu nggak bisa diverifikasi. Maksudnya ini ilah, Tuhan, ampunilah, ulaih. Kenapa? Karena kalau saya ke Inscriptions Zabad, ini dari Catholic Counter Reformation ya Bang ya. Tahunnya sama 512. Di sini ini 512, 70 tahun sebelum Rasulullah ya. Begitu saya scroll di sini Bang, ini tulisannya mereka menyebutnya ilah, bukan Allah. Nah, jadi ini dal nih, Abang lihat nggak dal? Ada dal nih. Nah, jadi yang di sini yang Abang tadi pakai, nah ini dal Bang, bukan alif. Karena kalau alif Abang tahu kan, alif tuh begini Bang, berdiri. Iya. Nah, jadi di sini. Karena makanya saya katakan. Nah, tadi, ini Bang, sama jadi persis Bang, yang karena dikatakan di transliterasi ya. Jadi ibaratnya pengembangan bahasa kira-kira seperti itulah. Nah, di sini ilah Makanya Bang. saya Ilah. bawa datanya kepada Abang. Hah? Makanya saya bawa datanya karena dikatakan di situ tadi kan, berikut ini adalah transliterasi ke dalam bahasa Arab modern. Jadi artinya ada pengembangan memang setelah penemuan ini mungkin ya, tapi nggak tahu juga, saya nggak bisa pastikan. Saya hanya menunjukkan tantangan daripada Bang Jibril kan begitu. Kalaupun bukan dari saya Bang. konfirmasi dari Emang- Bang emang Jibril dari itu saya? tidak benar, ya saya mau bilang apa kan begitu Bang Ton ya. Oh, siap. Emang dari saya ya Bang Siap, Bang tantangannya? Spirit. Nggak tahu, perasaan bukan dari Bang Jibril. Iya, nggak mungkin saya nyari. Iya. Saya nantang-nantang Bang gitu Bang. Ardiansa kalau nggak salah. Oh, mungkin. Pengertian saya waktu Oke itu. lah, nggak apa-apa Bang. Nggak apa-apa. Tapi Maaf nggak ya, apa-apa, maaf kan ya, Bang. artinya Ya. kita validasi apa yang sumber informasi yang Bang Spirit dapatkan, Iya. kita klarifikasi di sini gitu. Artinya Iya. juga satu ilmu baru juga buat kita mungkin buat teman-teman yang lain. Masya Allah, mantap. Oke siap, makasih Bang Ton, makasih ya. Jadi Bang Rashid saya izin turun dulu. Jadi Kebetulan batal ada nih, kegiatan. berarti nggak jadi Tuhanmu itu Allah, nggak jadi. Nggak jadi. Batal ya? Bang Ton ini nyari gara-gara lagi di Bang Iya. Rashid ini, aduh. Iya, kan abang udah berusaha mencari Allah itu Tuhanmu, ternyata gagal, nggak ketemu, salah. Jadi Karena gini, batal Abang. untuk sementara ini Tuhanmu Allah itu batal. Karena gini Bang Rashid, Kok karena jawab kan dulu batal atau tidak supaya saya dengar ini. gini Bang, maaf ya. Saya tidak dalam jangka untuk membatalkannya sebenarnya. Pada intinya, saya hanya ingin menanggapi tanggapan kemarin itu tantangan. Coba cari kata gitu kan begitu. Tapi Dan kalau tantangan untuk itu sudah membatalkannya, karena dibuktikan. saya mendengar dari dua sumber. Ini Iya. kan ada sumber yang saya dengar dan menjelaskannya, dan itu menurut saya juga masuk akal karena dia juga seorang ahli kan begitu kan. Iya. Jadi harus Oke. tentu. Ada data yang lain nggak Bang Sebentar, Spirit? Ton, Yang sebentar, bisa Ton. di Ada lagi sih dikatakannya prasasti. Oke, tadi Anda Prasasti- mengatakan prasasti apa? Tadi Anda Sebenarnya di mengatakan PT saya yang breakthrough udah saya buat itu PT-nya Bang. History of Allah. Iya, sebentar Bang. bisa Tadi Anda dibawakan di sini mengatakan nggak Bang? Sudah menunjukkan, tadi Anda mengatakan sudah menunjukkan dan ternyata Anda mencarinya dengan para ahli juga. Nah, sedangkan sekarang sudah ditunjukkan oleh ahlinya ahli, intinya inti. Nah, pertanyaannya, ketika gagal lagi cara Anda menunjukkan bahwa Tuhan Anda namanya Allah, ternyata atau Tuhan itu Tuhan Allah atau apalah itu terserah. Nah, apa nih yang ditemukan? Gagal atau gimana? Gagal menunjukkan kalau Tuhanmu itu Allah. Sebenarnya bukan masalah Allah Sabar, Bang Tuhan Rashid. saya atau namanya, bukan gitu. Ya Bang. gagal atau tidak, itu saja dulu. Saya mau dengar ini. Belum gagal. Belum ya. gagal. Lagi Masih berusaha dalam ya, proses biar Tuhanmu pendalaman itu ya, Bang, Allah. ya. Nah, Jadi, lagi berusaha sekarang biar Tuhanmu itu Allah gitu. Bukan memverifikasi. Jadi ini begini Bang Rashid, kita kan sedang memverifikasi kemarin itu Betul. bahwasanya nama Allah itu sebelum pra-Islam kan begitu ya Bang Ton ya? Betul, iya. Bukan dalam mempermasalahkan Betul. artinya tentang Tuhan saya Allah, mau nggak Allah pun nggak apa-apa, tapi saya mau Oke. membuktikan Membuktikan. bahwasanya tulisan Allah itu sudah ada sebelum pra-Islam kan begitunya Bang Ton. Bukan masalah Oke. bukan masalah mau menang-menangan enggak. Iya. Alasan untuk tadi mencari sabar sebelumnya. Bang. Sebentar. Sabar. Coba. Saya mau ngobrol. Saya ngobrol sama Bang Kursi nih sebentar. Bang Kursi. Assalamualaikum Ustadku, Bang Moto. Assalamualaikum, More, Ustaz. Aduh, waalaikumsalam guru-guru Betul. saya semua. Guru besar kami. Ini guru-guru Ini. saya semua ini. Waalaikumsalam. Bang Kursi, nyimak nggak? Saya mau tunjukin satu video sama abang, abis itu saya bantah langsung. Ini abang denger ya, omongan orang ini ya.
Mulai kapan kata Allah dipakai dalam konteks Indonesia lah ini dulu. Tapi kalau ngomong tentang Islam atau Kristen di Timur Tengah itu kan Allah atau Allah ya. Tapi itu dipakai setelah munculnya pengaruh Arab Islam ke Indonesia. Ya sekalipun kata Allah itu dipakai di lingkungan orang-orang. Nah, dia bilang kata Allah itu dipakai di lingkungan orang-orang Kristen. Orang Kristen juga sebelum zaman Islam. Sebelum zaman Islam. Sebelum zaman Islam. Seperti misalnya Prasasti Zabat tahun 512. Tahun 512 itu kan sudah memakai bahasa Arab ya kan? Bahasa Arab ya kan? Nah, dia bilang sudah ada kata Allah di Prasasti Zabat tahun 512. Ini kita buka Bang dari The Catholic Counter Reformation. Ini data mereka loh. Ini kalau saya lihat our website-nya ini dari Itali, Rome. La Corte Reforme Catholic XX1 Sicle. Iya, karena ilmu di sini teruskan. Terus. Di sini dia bilang Zabat, saya cocok ini. Zabat 512. Begitu saya baca, Bang. Ini kan dia bilang with the help of God. Ini ilah, bukan Allah. Jadi ini orang jujur apa enggak, Bang? Oke. Pertama, Makanya coba sambung videonya sampai dikit lagi Bang. enggak. Biar Tidak ibaratnya perlu biar- kamu tidak perlu kamu tunjukkan. Saya sudah baca itu. Saya jelaskan begini. Begini murid, begini. Tidak ada yang salah dari ucapan itu. Yang jadi salah adalah logikamu untuk menangkap satu poinnya. Kata Allah di situ, dia nggak sebut kalimat bahasanya. Pertanyaannya secara spesifik, Allah yang disebut dalam Islam itu bahasanya apa? Bahasa Arab. Satu, dia punya pendirian huruf hijaiyah per hijaiyahnya sendiri. Darah Yesus. Berarti satu demi satu, kalau ada yang melenceng dari kalimat hijaiyah itu, berarti bukan nama Allah itu dalam Islam. Bukan. Sekarang saya tulis Allah di sini. Saya bacanya Allah di sini. Kalau huruf hijaiyah si Rashid bilang alif dablam ha, berarti di luar kalimat itu bukan punya Islam. Selesai. Jadi begini, Bro, kamu harus bukan, memahami. sebentar dulu. Sebentar. Saya Saya bantah kamu sedikit. Sebentar, saya bantah kamu sedikit. Kamu diam Jadi dulu. peradaban Gini, manusia pada gini zaman ya. purba dengan zaman modern. kasih Bang Kursi bentar. Pasti Silakan, ada Bang. perkembangan begitu. Gini, Kamu gini, harus ya. memahami konteks. Masa zaman dulu dengan zaman sekarang kamu samakan? Oke, Kan gini begitu. ya. Karena kamu dapat video, karena saya dapat buku dari ilmunya langsung. Nah, itu dua hal yang berbeda begini ya, teman begini. Kalimat Allah itu Islam sendiri sudah mengklaim. Inilah ajaran Islam. Aku punya bahasa sendiri. Tuhanku lain sendiri, tidak ada yang setara, tidak nampak. Berarti kan tidak perlu dijawab, agama Islam ini secara tidak langsung sudah membantah argumenmu. Berarti di luar bahasa Arab, di luar huruf hijaiyah Iqra dari Iqra 1 sampai Iqra 6, tidak ada kalimat Allah yang tulisannya setara atau sama, berarti bukan punya Islam, yaitu cara yang lain. Itu kan huruf hijaiyahnya lain. Terus dia di situ tidak, kalau dia berani secara spesifik, jangan ambigu, dia tidak menyebutkan nama agama konteksnya di situ. Dia hanya Makanya Bro Kursi Nah, kalau pelajari belajar tentang nanggapi suatu peradaban. kalimat, sebentar. Makanya kalau belajar nanggapi suatu kalimat, itu permainan bahasa itu seperti itu. Kamu harus pahami, bongkar dulu akalmu supaya nangkap. Makanya kamu yang perlu bongkar akalmu supaya memahami peradaban. Sekarang begini, bukan menang. Jadi Bos, begini, bentar, sebentar. ini kita jauh bicara peradaban. Kita nggak perlu bicara peradaban. Peradaban Intinya manusia begini, intinya pada begini. setiap abad Begini. itu ada perkembangan. Baru Bos. satu, secara bahasa setiap daerah memiliki logat masing-masing. Contoh, orang Sunda dengan orang Jakarta itu beda. Orang Sunda dengan orang Padang, cara menyebutkan sesuatu itu ada perbedaan. Ada yang pasihnya huruf F,
ada yang pastinya huruf A. Apalagi kalau kamu ke Madura, itu masih Indonesia loh. Betul. Ini apalagi Itu antar secara negara kalimat kan begitu. Oke, secara spesifik mau lidah ke lidah itu berbeda kan? Itu Ya betul. udah pasti. Tetapi dalam Islam kalimat Allahnya tidak berubah. Apakah orang Sunda akan merubah huruf alif lam double lam ha itu dalam Islam masuk akal atau enggak? Cara menyebutkan Dia tadi, mau menyebutkan Allah dengar Allah sebentar. Gusti Kalau Agung cara apa menyebut tetap Allah hidayahnya tidak berubah. begini, Tetap makanya itu satu. makanya pahami bro, gini ya. Bukan dipahami. Kalaulah Itu, penyebutannya gini, sebelum diaman, kata Allah ada, Allah, karena Allah, kan dia. Islam Saya ada bisa pada huruf abad itu. ke-7. Semua tetap begitu, tetapi apakah itu merubah huruf hijaiyahnya? Kan tidak. Makanya gini, kecuali begini. Mau Dengar, jemput dengar. beli kek, mau jemput apa kek? Dengar, Tetap huruf bentar. hijaiyahnya nggak berubah. Kecuali tetap itu aja. bersamaan adanya, baru pemahamanmu benar. Ini karena kedatangannya berbeda, makanya banyak para pakar memprediksikan bahwasanya ini adalah dikatakan di sini Gini, kita bantah pakai dalil bisa gini ya. jadi. Kita bantah pakai dalil. Saya orang yang bantah dengan ini. Ini surat Yusuf ayat 2, buka Rasid. Kamu mau bicara Islam, tidak bicara bahasa Arab, bahasa asli Islam, kok keluar dari sini? Kamu yang tidak memahami, bro. Oke, bahasa Islam turun dengan bahasa Arab. Selain bahasa Arab yang sudah ditentukan dalam ajaran Islam Islam, bukan kapan bahasa dia. adanya? Coba Pak, coba tanya, Oke, tanya dulu. buka Kak. Islam surat kapan Yusuf ayat adanya? Buka surat Yusuf Buka, ayat 2. Rasid. Iya, Islam kapan adanya? Sesungguhnya kami Diam dulu, Bahasa diam, Arab diam, agar diam, kamu diam, mengerti. diam. Baca. Sesungguhnya kami menurunkan sebagai Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Nah, itu dalil dia dalam Islam. Berarti dalil tadi sudah menunjukkan bahwasanya bahasaku punya sendiri, selain bahasa itu bukan bahasaku. Ngapain Itu kamu kan ribut? klaim. Nggak boleh. Itu nggak boleh ayat gitu. Paul Itu Ismail klaim. sama namamu itu di situ. Yang menuliskan ayat itu siapa? Baca Arabnya. Biar kau mengerti juga bahasa aslinya. Iya, yang menuliskan ayat itu Stop, siapa? Dia baca dulu. Bisa nggak kamu buktikan yang menuliskannya siapa? Oke, sebentar. Surat Yusuf ayat 2 bunyinya, baca. Inna inzalnahu Qur'anan Arabiyyalla alaikum taqilun. Allah tidak akan menurunkan bahasa supaya selain bahasa Arab supaya hambanya mengerti. Berarti bahasa Islam sudah diklaim oleh Tuhannya bahwasanya itu bahasa dia, selain bahasa itu bukan bahasa dia. Berarti bahasa Arab ada setelah sesudah Islam aja ada bahasa Allah Arab begitu. menciptakan langit dan bumi, ada agama ini, tetap bahasa Arab bukan sebelum dia sesudah memang dari atas muka bumi. Aduh, gimana sih lo, bro? Kalau kamu mengatakan itu diturunkan dari atas langsung, berarti kamu sedang mengatakan bahasa Arab itu ada pada saat mulai Islam ada. Kan lucu kamu itu. Kami, nih kalimat artinya ya, kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu mengerti. Kalau kamu nggak baca bahasa Arab, kalau kita balik ya, kalau kamu tidak bahasa versi Arab aslinya, berarti sampai kapanpun kamu bodoh, kamu idiot, kamu tolol. Bukan begitu ibarat jahatnya. Tadi kamu bilang kata Tetap layar, Allah guys, itu tetap pada layar. saat mulai Islam ada. Berarti kan bahasa Arab menurutmu ada sesudah Islam ada. Seolah-olah Arab tidak ada sebelum Islam ada. Kan itu lucu, bro. Bos, saya bilang Islam punya bahasa agamanya sendiri, bahasa yang diyakini dalam kitab sucinya bahasa Arab. Makanya pelajari sejarah. Bos, biar kamu jangan gini ya. terkungkung, pelajari. Gini. Bos, kamu gini ya. Islam itu dia sudah mengklaim, sudah membantah, bahkan nggak perlu saya jawab sudah membantah. Dari sini sebenarnya kamu sedang membuka kedok kamu sebenarnya loh. Bukan membuka kedok, tetapi saya membuka kedok saya, aslinya keaslian pintaran saya. Sudah saya ketahui banyak kamu orang siapa. pintar seperti Sudah. saya ke kamu. Nggak perlu Seperti itu. mempermalukan diri sendiri, kawan. Nggak ada yang perlu dimalukan sih. Gini, saya tengah dulu izin teman-teman. Jangan masuk ke ranah pribadi dan tolong bahasanya dijaga ya teman-teman ya. Gini aja deh. Oh, siap, Tadi Abang Bang Son, Spirit siap, kan maaf, sudah maaf, bawa maaf. satu poin. Tadi kan sudah bawa satu poin data yaitu prasasti Umul apa tadi? Yang Bang Spirit bawakan Ya, saya tadi. kembali Ada lagi nggak selain Saya itu kembali Bang? kepada Jibril. Gini Mas, permisi, saya kembali kepada Jibril. Jibril tadi bilang tanggapi saja itu yang di video itu. Tanggapan saya,
kamu lebih asah dulu kemampuan cara mereka berpikir dan cara mereka melontarkan ucapan. Mereka di situ tidak menyebut, tidak menyinggung, bahkan tidak ada ucapannya secara spesifik di situ. Hanya saja otak kita bermain. Ini punya Islam atau bukan? Ajarannya atau bukan? Sekarang kalau saya Apa menyebutkan, hubungannya ajaran? Saya Sebentar, mau membuktikan kau diam bukti dulu, kau diam prasasti dulu. loh. Gak ada di situ ajaran yang saya ceritakan. Makanya Iya, kau diam dulu. Bang Kursi jangan sabar dulu dibuktikan. ya, Bang Kursi. Bang Kursi sabar dulu. Coba ada nggak poin selanjutnya yang mau dibuktikan Bang Spirit? Sekalian nih mumpung ada Bang Jibril di sini, bisa dibawakan Bang. Karena orangnya berbeda, mungkin nanti mungkin seminggu lagi lah Bang Ton ya. Karena mungkin hari ini Bang nggak Jibril bisa. juga bukan dia, makanya saya pikir bukan Bang Jibril perasaan. Cuman karena Bang Jibril tadi Iya. nyahut, Ardiansyah kali, Ardiansyah, bukan. Sebetulnya iya Bang Ardiansyah waktu itu Kayaknya Bang Ardiansyah. kurang-kurang Enggak, maksudnya lebih. gini. Kalau punya data yang menunjukkan bahwasannya memang ada kata Allah itu sebelum Al-Qur'an, maka sekalian Bang gitu loh. Sekarang juga gitu. Mas Hos Ya, kalau begini, ini kan sudah dibantah bilang sama Bang Jibril. Sabar masih dulu Bang Kursi. berusaha. karena Mohon maaf, ini sudah mohon maaf, Bang dibantah Kursi. sama Bang Jibril juga ya. Mungkin saya pertajam lagi nanti Bang Ton ya, maaf ya. Oke, siap. Iya. Anytime ya. Berarti sudah nggak ada lagi ya. Jadi Oke, siap. Untuk sementara belum Bang Ton. Tapi Jadi untuk sementara kalau bisa nanti Tuhan sih ketemunya berarti sama untuk sementara Tuhan Allah belum sah ya. Haleluya. Nah, itu poinnya. Itu Sebenarnya poinnya. saya begini Bang Rasid, saya begini sebenarnya. Saya tidak mempermasalahkan untuk tentang mau itu Tuhan Allah Tuhan saya enggak. Bukan itu yang saya hanya dalam ranah menerima ibaratnya tantangan kemarin, coba tunjukkan kan begitu. Siap. Jadi saya tidak sedang dalam saya ambil memperdebatkan, poin Bang Rasid. yang saya ambil poin bijak di dalam bahasa Anda terakhir. Anda tidak mempermasalahkan Tuhan Anda Allah atau apapun itu, artinya Anda tidak mempedulikan bagaimana agama Anda di dalam Bible-nya mengambil istilah-istilah dalam Al-Qur'an, begitu ya selengkapnya ya. Ya kalau menurut Bang Rasid seperti itu sah-sah aja. Tapi saya dalam rangka Oh ini itu sah tidak ya. sedang Jadi saudara Spirit mengesahkan bahwa kalian sebagai Kristen mengambil istilah-istilah Islam tanpa izin. Itu sah ya? Jangan begitu dong Bang Rasid. Itu namanya sepihak Bang Rasid. Ada itu dia tadi dari blogspot itu Bang. Dari blogspot itu ya. Jadi jangan begitu juga Bang Rasid, karena makanya saya bilang tadi, saya dalam rangka menunjukkan apa yang dikatakan kemarin yang ditantang, begitu loh Bang Rasid. Dalam Ketika bukan jangan tantangan bilang, itu Anda jangan terima. seolah-olah begini loh Bang Rasid. Ya. Abang seolah-olah mau menjatuhkan saya, oh ini Bang Spirit yang bilang bahwasanya orang Kristen agak jangan Oh, bukan, juga bukan. kan begitu. Bukan, abang, ingat. Kami tidak pernah mengambil yang namanya kerusuhan yang begitu besar lalu datang kepada LAI. Tapi kami memulai dari pucuk atas. Karena pohon ketika dipotong di tengah kota, pohon tinggi dipotong di tengah kota itu langsung ke akarnya, itu akan bisa jatuh kepada rumah atau enggak mobil atau nibangan orang. Nah, yang kita lakukan itu, kita mulai dari atas, sedikit-sedikit. Dimulai dari Bang Spirit Iya, menerima. Nah, dimulai, dengarkan. Kami memulai lanjut, dari Bang lanjut. Spirit. Dengan Yohanes yang lainnya. Yohanes di sana, teman-teman Nathan, Richard Lee dan lain-lain, mereka sudah menerima itu. Bahwa apa yang dilakukan LAI itu udah salah. Dan alhamdulillah, semua itu berkat TikTok. Kami memotong mulai dari awal, mulai dari atas. Agar apa? Agar tidak menghancurkan di sekitar. Begitu filosofinya Bang, tidak langsung ke akarnya, tidak langsung ke LAI-nya. Karena apa? Karena banyak kerusakan yang terjadi nanti, bahaya pemandangannya. Oke, Maka dari itu kita siap. potong mulai dari atas Oke, Bang pelan-pelan. Iya, saya Mungkin udah paham. sampai sini nih, kan dari sini nih kita potong. Wanes sudah menerima nih, sama bom-bom yang gak ada lehernya itu udah menerima. Nah sekarang Anda ada di sini. Mungkin ketika Anda sudah menerima, tadi katanya udah jangan sampai di sini nih. menyebut pribadi Gitu. Bang Ton, gimana sih itu Ya. Bang Ton? Ya kan? Paham sampai sini ya?